terus kemudian gagal jantung, ataupun pada pasien-pasien pasca operasi ya. Tentunya ini operasi yang besar ya. Nah, tentunya pemahaman yang baik tentang teknik, terus kemudian interpretasi data, serta indikasi dan resikonya menjadi bekal utama ya bagi keperawatan kritis dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan tepat. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama ya, akan bersama-sama menyimak ya pemaparan dari narasumber yang berkompeten ya tentunya di bidangnya, dan tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab ya atau diskusi agar kita semua saling bertukar pengalaman dan ilmu pada kesempatan malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Berial Darwin Marzaini, spesialis anestesi, untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, para senior. Ya, izin saya mau sharing aja nih. Prinsipnya bukan mungkin saya juga masih sama-sama belajar. Kita saling sharing. Mungkin ada sedikit yang kita mau update di sini ya. Kalau ada masukan, ada tambahan, nanti silakan kita berdiskusi. Ini bisa langsung share screen gitu ya, Mas ya? Bisa dok, sudah di Oke, co-host. ya, ya. Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Jelas Jelas, dokter. dok. Dok. Oke, ini eh kelihatan nggak nih? Belum ini ya, belum Share screen. share screen udah ya. Terus eh full screen. Ini. Nah ya, jelas ya. Jelas dok. Ya, dokter. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kita mau bahas tentang hemodynamic monitoring ya. Mungkin udah udah lama banget lah kita berkecimpung dengan hemodynamic monitoring sebenarnya. Ini mungkin juga buat teman-teman juga refreshing aja juga nih sebenarnya. Jadi eh hemodynamic monitoring itu kan makin makin ke sini makin banyak update-nya gitu ya, makin apa namanya? Makin canggih lah gitu ya mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebagai definisinya, jadi hemodynamic monitoring ini adalah proses pengukuran dan pemantauan parameter yang bersifat fisiologis. Tujuannya menilai sirkulasi darah, fungsi jantung, menilai kebutuhan oksigen jaringan, dan menilai gangguan berfusi. eh Parameter-parameter untuk monitoring ini antara lain ya, seperti biasa, seperti tekanan darah yang udah rutin kita kerjakan, terus laju nadi atau heart rate, CVP, tekanan vena sentral ya, yang sempat kita juga sering lakukan secara manual, lalu cardiac output, mungkin yang lebih advance lagi kalau misalkan kita melihat di beberapa parameter dinamik yang lebih advance gitu ya, seperti di Icon ataupun di Moscare ya, yang pernah juga kita dipinjemin alatnya, itu bisa langsung mengukur cardiac output. Juga bisa ada SCVO2 atau saturasi oksigen vena sentral ya. Mungkin kalau misalkan dulu familiar, sebenarnya bisa kita lakukan, kita tarik apa namanya, darah dari CVC, CVC itu ya, lalu kita berbarengan kita ambilnya ketika kita lagi ambil AGD, berbarengan dengan kita tarik juga dari CVC-nya, lalu itu diperiksakan di mesin AGD. Tapi nanti namanya itu saturasi oksigen vena sentral. Ada juga tekanan arteri pulmonalis yang biasanya memakai kateter yang lebih apa namanya, lebih advance lagi ya. Dia namanya kateter Swan-Ganz. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke harapan kita
Di situ cukup cukup rutin lah diberikan dipasang kateter Swan Ganz gitu ya, yang mana seperti CVC cuman ujungnya jauh gitu sampai arteri pulmonalis. Dan urin output juga yang selalu rutin kita hitung ya. Metode pemantauannya juga antara lain non-invasive monitoring ya, seperti tadi tensimeter, pulse oximetry, EKG. Ya, advance itu bisa kayak tadi kata Swan Gun atau Pico ya. Pico itu nanti ada lagi alat yang cukup spesifik juga atau Litco. eh Tujuannya antara lain untuk non-invasif ini mengidentifikasi pasien dan mengevaluasi respon terhadap terapi dengan mengukur tekanan darah, nadi, pernafasan, irama jantung, dan urin output. Non-invasif ini ya tidak invasif gitu ya, jadi biasa kita pasang langsung ke pasien ya, seperti tensimeter ya, lalu nadi, saturasi O2 yang udah rutin lah kita lakukan. Bisa juga capillary fill time ya, bisa sebagai gambaran kasar menilai perfusi perifer. Skin temperatur ya, ini juga sebenarnya beberapa monitor tuh udah ada sih sebenarnya untuk mengukur skin temperatur ya, walaupun memang kadang-kadang kita secara manual dengan infrared atau benar-benar pakai termometer gitu ya. Tapi monitor-monitor yang udah kekinian tuh biasanya sudah ada kabelnya dengan ujung itu seperti besi, itu bisa kita tempel di beberapa tempat. Urin output yang kita hitung ya. Oke, kelebihannya itu lebih praktis ya, jadi simple lah kita untuk pasangnya. Kekurangannya mungkin bisa dikatakan juga tidak real time. Jadi kalau ada keadaan-keadaan yang yang perubahan cara mendadak bisa bisa kelewat gitu ya. Mungkin kita ngukurnya uh, ketunda gitu. Eh, Jika keadaan klinis pasien seperti hipotermi, vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer, atau terjadi hipoperfusi yang dapat menyebabkan tidak terdeteksinya deliver oksigen dengan baik. eh Bisa juga sih sebenarnya icon itu bisa kita sebut juga sebagai non-invasive monitoring ya, karena memang nggak ada sesuatu yang invasif kita lakukan di situ. Di sini prinsipnya seperti ini yang sudah kita sering lakukan dan alatnya memang ada. Ya, dia tuh berprinsip dia mengukur siklus dari electrical impedance yang ada di aorta, ataupun di beberapa pembuluh darah besar yang lainnya. Jadi dia kayak ditempel gitu, dia mengukur gelombang-gelombang yang terjadi di sana, lalu dia hitung dengan hitungan hitungan yang memang sudah ada di alat tersebut gitu ya. Kalau semi invasive monitoring yang udah sering juga kita lakukan ya di ICU kita, ya tujuannya mendapatkan data hemodinamik yang lebih akurat, cepat, dan memang mungkin lebih 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 akurat, jadi lebih presisi gitu ya, daripada menggunakan non invasif, sehingga lebih cepat untuk memberikan intervensi yang sesuai dengan klinis pasien. Ya, invasive blood pressure yang memang sekarang sedang coba kita 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 upgrade lah di ICU kita ya, yang bisa di menggunakan alat ini nih, yang udah beberapa kali kita order ya dan kita pasang. Itu arterial line, invasive blood pressure. Kita pakai alatnya itu yang seperti di gambar itu ya, Vigen arterial line. Ya, dia jadi sama sih prinsipnya kayak CVC. Pas kita pasang ya, jadi kita cari di pembuluh darah arterinya beberapa 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 teman sejawat mungkin bisa dia blind saja gitu ya. Kita juga waktu pendidikan juga dulu dibiasakan juga dalam kondisi blind, jadi cuman kita raba kayak kita mau ambil AGD gitu, cuman kita langsung pakai jarumnya ini nih, yang apa namanya yang yang kecil ini nih, jarumnya seperti jarum CVC gitu, lumayan lumayan tebal dan mungkin tapi lebih pendek. Jadi pas kita udah kena di arterinya itu, dia nanti keluar tuh, keluar muncrat lah gitu ya, seperti layaknya tekanan dari arteri. Habis itu kita masukin wire-nya ini nih, kayak CVC juga, wire-nya tuh wire lurus aja gitu ya. Nah, ini kuncinya juga sebenarnya. Mungkin dahulu kita bisa aja pasang pakai aboket biasa gitu ya. Cuman ketika nggak ada wire-nya ini, ketika nggak ada wire penuntunnya ini, kita jadi nggak presisi gitu. Nah, dengan ada alatnya ini, jadi kita bisa lebih paten gitu ya. Jadi masuk wire-nya, baru setelah itu masuk ininya, selongsong yang hijau merah ini.
Nah, tapi kita udah harus siapkan heparin tuh di belakang karena arteri lain lebih gampang cepat clottingnya. Walaupun sebenarnya di vena juga ya. Jadi ketika dia udah clotting itu udah susah tuh buat apa namanya memberikan pengukuran yang sesuai dengan aktual gitu ya. Nanti tiba-tiba banyak gangguannya gitu ya. Nanti kita sambung sama yang sudah kita pasang heparin. Biasanya kita pasang eh, kita udah siapin tuh biasanya triway buntut gitu di belakang. Jadi langsung kita sambung. Jadi sewaktu-waktu ada yang harus dibersihkan, tinggal kita dorong aja. Pakai 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 apa namanya dibolus gitu heparin. Terus di mana namanya di belakangnya juga udah kita siapin yang sesuai sama setnya Philips itu gitu ya. Jadi yang udah kita kasih juga NaCl yang 500 cc diisi dengan apa namanya heparinnya itu kita hitung pokoknya intinya nanti akhirnya adalah 1 unit per cc. Jadi kita harus masukin 500 unit heparin di dalam 500 cc NaCl. Ya kurang lebih gitulah nanti bisa kita ulang-ulang terus nih beberapa pasien udah kita lakukan. Alhamdulillah bisa di rutin waktu itu di saat ini di ICU Medical. Lalu CVP ya, CVP yang udah rutin juga mungkin dari dulu ya, dari zaman senior-senior saya juga udah memasang ini ya CVC dan nanti untuk tekanannya disebut dengan CVP ya, pressure. Lalu saturasi vena sentral tadi yang tadi saya sampaikan ya bisa ditarik darah dari CVC nanti dihitung di mesin AGD. Laktat serum juga bisa kita periksakan ya. Tapi ya problemnya nggak langsung kan laktat kadang-kadang kita menunggu. Eh, yang yang sekarang juga sedang dikembangkan dan memang saya juga mm, sedang belajar juga ke arah situ yaitu USG bedside focus gitu ya. Kita bisa benar-benar lihat bagaimana vena collapsibility-nya, terus langsung kita lihat gimana kondisi kardiaknya walaupun sebenarnya teman-teman sejawat jantung udah sering melakukan juga tapi memang kan nggak secepat yang bisa kita tunggu gitu. Misalnya kadang-kadang kita konsul ntar dilihatnya kapan gitu ya. Jadi di bidang ICU ini bahkan sudah dikenalkan dan namanya fokus point of care ultrasonografi. Jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana kontraktilitas jantungnya. Jadi bahasanya itu echo intip lah gitu ya. Jadi kita bisa intip semuanya. Kadang-kadang bisa juga kita lihat apa namanya kondisi paru-parunya. Apakah memang banyak line-line yang menunjukkan ada yang disebut B-line gitu ya. Itu menunjukkan tentang udem paru ya bisa langsung atau misalkan pas lagi pasang CVC kenapa pneumotoraks bisa langsung kita lihat dengan OSG fokus ini. Oke, ya ini gambar AB apa arterial line ya mungkin mereknya bisa macam-macam, cuman saat ini yang paling paling terkenal ini di Indonesia ya Vigon ini. Yang CVC ini ya yang udah sering kita lihat ya, kita sering pakai Sertofix ya, cuman dengan mungkin apa namanya dengan pengembangan yang kita lakukan sekarang, kita sih berharap nantinya CVC itu lebih yang ke triple lumen gitu ya. Jadi sehingga satu bisa kita langsung connect ke monitor ya, yang dua lagi bisa untuk terapi gitu ya. Jadi nggak pas-pasan gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti produk-produk yang triple lumen saat ini baru ada yang salah satu merek lah, tapi kurang begitu nyaman ya. Mungkin mudah-mudahan nanti yang merek biasa bisa menyediakan juga yang triple lumen ini. Oke, ya ini juga bisa ya sebenarnya kalau kita periksa fisik pasiennya kita bisa juga lihat ada molting score ya, tanda-tanda hipoperfusi ya, yang misalkan makin luas ya itu menunjukkan hipoperfusi yang makin meluas. eh ini bisa sebagai interpretasi ya pengukuran CVP. Mungkin sebelumnya tuh sempat kita tinggalkan nih pengukuran CVP ini ya. Memang waktu itu apa namanya beberapa update ilmu tuh um, apa mengatakan bahwa udah tidak relevan lagi pengukuran CPP ini. Yang dilihat hanya trennya. Ya memang benar juga seperti itu. Tapi eh, ternyata setelah saya baca juga update-update terbaru ya yang selama ini saya juga stase ke beberapa tempat ternyata CVP ini rutin gitu. Sekarang dipakai sekali gitu ya. Sangat rutin untuk dipasang lagi dan diukur lagi.
Ya, dengan adanya invasif ini mungkin nanti memudahkan kita juga, berhubung juga monitor-monitor kita udah juga mumpuni gitu ya. Jadi bisa dilihat ada yang meningkat, ada yang menurun ya. Dari konsekuensinya macam-macam ya. Kalau misalkan pada kondisi CVP yang menurun, tapi sebenarnya sekarang itu peningkatan CVP itu, jadi kita bayangin ya, ini jantung ya, jantung tuh ada 4 bilik. Kalau kita bayangkan ketika kita masang CVC itu, ujung dari tip CVC itu, kalau kita evaluasi di ronsen kan ada di vena cava superior ya, atau di atrium kanan ya kan, itu menunjukkan apa namanya, tekanan di jantung kanan gitu ya. Jadi ketika ada peningkatan CVP ya, memang macam-macam interpretasi, bisa hipervolemi, bisa right ventricle failure, atau kelainan katup, atau emboli paru, emboli hipertensi pulmonal, terus peningkatan apa namanya, tekanan intratorakal, baik itu mungkin bisa kita pengaruhi dari PIP yang kita setel tinggi, ataupun ada kondisi-kondisi pneumotorak, hemotorak, dan lain-lainnya, atau ada chronic airway obstruction, atau biasanya dalam kondisi pasien-pasien PPOK. Karena jadi dermais mungkin sering sekali ya, pasien-pasien dengan CA paru yang mungkin metastasis kan mau sedikit banyak menunjukkan kondisi-kondisi seperti layaknya PPOK. Atau intraabdominal hypertension ya, seperti ileus ya, pregnancy, asites ya, atau terjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan abdomennya keras gitu ya. Peningkatan vascular tone juga dari exercise fisik dan lain-lainnya. Pada kondisi menurun ya bisa hipovolemi, dehidrasi, shock ya, penurunan vaskular tonus pembuluh darahnya, seperti kita menggunakan vasodilator, atau ada yang terjadi simpatis dysfunction ya, atau ketika kita melakukan neuroaxial anestesia seperti kita spinal gitu ya, atau terjadi obstruction upper airway. Nah, dalam yang saya tahu nih, pengalaman saya dalam pendidikan dan jurnal-jurnal terakhir yang diupdate gitu ya, CVP itu kita cukup 0 sampai 4 aja gitu ya. Dulu mungkin kita bilang 12 sampai 16, 10 sampai 15 gitu ya. Mungkin ada yang bilang 8 sampai 12. Ternyata makin tinggi CVP itu makin menunjukkan kongesti di jantung kanan, yang mana kejadian-kejadian sudden death perlu kita ketahui yang langsung tiba-tiba mati mendadak, baik itu kita sangkakan itu emboli paru, baik itu kita sangkakan hipertensi pulmonal, dan yang paling sering kan kita sebut emboli paru gitu ya. Itu terjadi peningkatan tekanan jantung kanan. Itu sudden death tuh, langsung tuh. Nggak ada tuh cerita dia VTVF dulu dan lain-lain. Itu kebanyakan kejadian-kejadian VTVF ataupun iskemi dan lain-lain tuh seringnya di jantung kiri. Masih ada spare waktu, tapi yang langsung blek selesai itu biasanya di jantung kanan. Dan kalau misalkan nanti kita udah bisa nilai nih dari pasien-pasien yang kita rawat di ICU, terjadi perburukan itu biasanya diawali dengan CVP meningkat. Rata-rata udah mulai naik. Jadi tekanan jantungnya tuh udah nggak kuat lagi buat ngedorong ke depan. Akhirnya dia backflow ke belakang, akhirnya sudden death. Itu yang sering terjadi. Cuman karena kita belum ngukur, jadi kita belum bisa memastikan itu gitu ya. Tapi dari literatur terakhir saya baca itu memang seperti itu gitu ya. Dan beberapa kali pengukuran yang dilakukan juga saya bisa bisa lihat tuh beberapa kali CVP yang udah 15, udah 10 gitu tuh kayaknya bentar lagi makin berat nih jantungnya bekerja gitu. Jadi memang dikatakan di sini increase risk of incidence of AKI juga, acute kidney injury, pada kondisi CVP 4 sampai 8, berarti di atas 4. Itu juga mulai bisa menyebabkan overload, dan mungkin akhirnya ya bisa menyebabkan beban buat ngeluarinnya juga berkurang, akhirnya terjadi acute kidney injury, dan mungkin bisa memperburuk kongesti di liver dan intestine, usus gitu ya, meningkatkan gastrointestinal bleeding ya. Ini berdasarkan penelitian yang mereka lakukan gitu. The factor resulting in change of central venous pressure and the risk of increased CVP. Oke. Dulu kita ngukurnya kan pakai air ya kan, itu mungkin
kita sebut sentimeter H2O. Tapi kalau misalkan kita udah connect langsung ke mesin Philips atau mesin invasive hemodynamic monitoring, kita akan sebut itu sebagai milimeter Hg gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bilang kalau di CVP yang milimeter Hg itu 0 sampai 4, ya kalau misalkan di sentimeter H2O itu sebenarnya nggak berbeda jauh ya. Bisa 0 sampai 5,44 gitu. Jadi kalau misalkan dikonversi itu sedikit sekali perbedaannya. Di sini saya pernah baca juga itu mungkin sekitar uh, ya perbedaannya itu 1,36 lah gitu ya kurang lebih antara milimeter Hg dan sentimeter H2O. Oke, slide berikutnya ini ya. Jadi kalau misalkan udah ngeliat tuh pasien yang kita pasang di bed 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pasien di bed 5, gelombang-gelombang yang kita bisa pelajari seperti ini ya. Kalau misalkan gelombangnya keluarnya seperti ini ya oke, berarti sesuai pada tempatnya ya. Jadi kalau ini sentral CVP, jadi pressernya. Jadi ya sementara ini hafalin aja dulu seperti inilah gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak optimal skala optimal, kelihatannya kayak keriting-keriting aja kan gitu. Tapi ya seperti ini sebenarnya. Jadi ada fase sistol, ada fase diastol gitu. Terus beberapa sumbu-sumbunya lah gitu ya. Nah, ini gelombang arterial ABP nih, arterial arterial pressure yang dari ABP tadi invasif yang kita pasang gelombangnya seperti ini. Ini seurutan dengan EKG yang kita pasang. Nah, kalau yang gambar di bawah ini ya kalau gelombang CVP di mana terdapat apa namanya gangguan katup. Ya, jadi akhirnya langsung tergambarkan gitu alirannya seperti begini jadi gelombangnya. Kalau di sini tricuspid stenosis, di sini tricuspid insufficiency, di sini atrial fibrillation, lalu berikutnya Cannon wave. Oke, advance monitoring tujuannya memantau status hemodinamik pasien secara real time dan akurat. Ya, jadi kita bisa lihat langsung secara real time terutama pada pasien dengan kondisi kritis sehingga dapat dilakukan deteksi dini pada perubahan kondisi pasien. Swan Guns ya, ini nice to know aja ya. Memang sepertinya nggak sampai situ kita lakukan ya, karena Swan Guns ini lebih invasif lagi ya. Itu kita pasang sampai arteri pulmonal ya. Tapi memang kalau di rumah sakit jantung tuh biasanya udah dipasang ya, atau di harapan kita tuh dari kamar operasi sudah mereka pasang. Ya bisa mengukur cardiac output, systemic vascular resistance atau pulmonary capillary wedge pressure ya atau PCWP. Ya ini kalau untuk kasus shock refractor juga bermanfaat dan ada juga advanced monitoring yang lain seperti jenis apa namanya Pico atau Litco ya yang bisa kita masukin tuh termodilusi seperti cairan gitu nanti dia bisa ngelihat apa namanya hemodinamik yang langsung keluar di indikatornya. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Jadi ini Swansgansnya dipasang atau CVP-nya dipasang ya. Terus dipasang lagi di bawahnya di apa namanya arterial thermodilation catheter. Jadi femoralnya. Jadi kita masukin nih cairan di sini nih yang kurang lebih suhunya di bawah 8 derajat Celcius. Jadi pas dia masuk ke jantung langsung ditangkap di sini. Jadi di sini ada transdusernya, keluarlah angkanya, bisa BCCI, GDLW ya, makin lengkap lagi. Ya kita sering pakai pada pasien-pasien operasi transplantasi dulu waktu saya pendidikan, transplantasi ginjal, transplantasi hepar, gitu. Itu udah memakai monitor-monitor yang seperti ini. Oke, ya extravascular lung water index ya menunjukkan bagaimana udem paru pada kondisi pasien gitu ya. Jadi kalau misalkan dia meningkat ya berarti kan saatnya udah masuk ke fase-fase udem paru atau RDS. Ya pasien-pasien dengan sepsis tuh udah otomatis sebenarnya dia akan lebih mudah untuk terjadinya apa udem paru gitu. Kenapa? Karena kalau kita baca lagi fase fisiologi sepsis dia kan apa namanya sepsis itu kan gangguan permeabilitas pembuluh darah gitu ya. Jadi seperti kayak selang tuh udah mulai nggak kenceng gitu apa namanya patensinya sehingga cairan tuh gampang rembes keluar ya. Jadi makanya kita bisa sering lihat pada kondisi-kondisi pasien sepsis dia mudah udem ya, baik itu udem paru yang mungkin harus kita teliti lebih ke awal terjadinya ataupun udem-udem di ekstremitasnya gitu ya. Karena dia udah lebih mudah ekstravasasi gitu.
Jadi ya itu uh, monitor-monitor seperti ini yang bisa lebih mudah buat kita mendeteksi dan menterapi lebih awal. Ya, ke depannya bisa kita lihat ya, teknologi berkembang terus ya, penelitian berkembang terus. Lama-lama semuanya bisa dimonitor ya, bahkan satu badan bisa dipasangin suatu alat misalkan ya, langsung terintegrasi semuanya, baik itu heart rate, MAP, cardiac output, dan lain-lain langsung keluar dalam satu parameter. Bahkan sudah diteliti nih seperti ini nih, wireless Doppler patch dipasang aja itu udah bisa kelihatan langsung apa namanya pembuluh darah yang memang teraliri darah yang cukup baik untuk dimonitor gitu ya. Ada lagi mungkin hal-hal lain seperti BIS monitoring kita bisa tempel di kepalanya ya. Mungkin ini pengembangan selanjutnya kita bisa nilai tingkat kesadarannya ya. Kadang-kadang kita perlu buat pasang di kamar operasi buat melihat kedalaman pembiusan dan lain-lain. Ya, makin banyak lah, makin berkembang. Tinggal tunggu waktu aja. Semuanya sedang. Ya, lama-lama nanti penuh deh nih ya. Nanti semuanya semuanya penuh dengan angka-angka gitu ya. Yang mana kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut ya. Bisa dilihat di sini ada yang biasa ya, monitoring biasa. Di sini bisa kita lihat setting ventilatornya. Lalu nih semua nih. Ini yang kayak gini nih. Nah, sepertinya mirip tuh kayak kayak Pico yang tadi flow track dan lain-lain. Dia modelnya tuh yang base plate-nya kayak begini nih. Nanti keluar langsung gambaran pembuluh darah apa jantung dan segala pembuluh darahnya gitu dan lain-lain lah. Oke ya, kelebihan dan kekurangan seperti ini. Ya non invasif ya mungkin lebih praktis, mudah, murah mungkin ya udah biasa. Langsung pasang, pasien datang bisa langsung kita pasang, tapi tidak real time ya. Sulit mendeteksi keadaan pasien jika terjadi perubahan hemodinamik. Kalau yang advance ya real time, jadi benar-benar ketika mulai turun kita langsung bisa lihat topangan, bisa kita lebih literasi lebih lebih real time ya. Ketika dia turun sedikit ya kita bisa mulai naikin ya norepinefrinnya gitu ya ataupun topangan-topangan yang kita perlukan lainnya gitu. Mungkin risikonya ya infeksi kita lebih harus bisa lebih steril dan pemasangan-pemasangan juga kita pastikan dipasang dalam kondisi steril, ganti perban dan lain-lain ya dan ada risiko perdarahan ya perlu dinotis juga pasien-pasien kita sering pasien-pasien yang trombositopeni ya sangat banyak sekali gitu ya jadi itu juga salah satu apa namanya perhatian kita dalam merawat-merawat hal-hal seperti ini tentunya mungkin biaya juga ya dari situ nanti ada parameter hemodinamik turunan bisa mengukur pulse pressure variation stroke volume variation dan lain-lain yang mungkin bisa kita lihat pas lagi di icon ya tapi beberapa teman-teman yang udah pernah ngelihat pas saya pasang Mosker itu yang alat dipinjemin rusak itu ini angka-angka ini semua keluar gitu jadi mungkin bisa lebih akurat lagi misalkan memang oh ini bener nih kayaknya udah paru nih bisa lebih dikuras oh ini bener nih perlu apa namanya kardiak outputnya kurang atau apa namanya kontraktilitasnya jelek dan lain-lain oke kita bisa pasang inotropik gitu ya kalau misalkan wah ini apa namanya SVR-nya gitu ya, SVR-nya rendah banget gitu ya. Oke, kita bisa pasang norepinefrin atau lain-lain ya. Oke, nanti kita diskusi ya. Contoh kasus seperti ini. Gimana? Kayaknya udah selesai deh itu aja. Kita diskusi aja. Setengah jam udah cuap-cuap. Mas Yusuf, mungkin sekian untuk sekedar pengenalannya. Mungkin sambil selanjutnya kita diskusi aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Berial atas pemaparan materinya ya. Dan ternyata memang cukup kompleks sekali ya. Terus kemudian tadi untuk hemodinamik monitoring itu tadi disebutkan ada yang non-invasif monitoring, terus kemudian ada yang semi-invasif dan advanced monitoring ya. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya ya dok ya. Betul. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-share di kesempatan malam hari ini dipersilahkan mumpung ada Dokter Berial ya. Ini, Biar ini, nggak ini, ini ya, baca aja nih, ininya nih, kasusnya nih. Ini kita mau ngapain nih? Pasien Tuan R umur 64 ya, ya. tahun ya. Pasien dengan kanker paru ya stadium 4. Ya kadang-kadang nggak kita terima sih, cuman gimana tempatnya ada misalkan.
dan menjalani kemoterapi biasa ya 5 hari yang lalu pasien dirawat setelah demam, batuk purulen, sesak nafas ya, penurunan kesadaran, hipoksemi berat, hipotensi ya khas lah kayak pasien-pasien kita di ICU, dipindahin ke ICU ya, mungkin code blue dan lain-lain intubasi, ventilasi mekanik gitu. Dan ini hemodinamiknya seperti itulah. Atau mungkin boleh sambil tanya-tanya gitu. Ini kita apain nih pasiennya ya? Intubasi ya. Jadi silakan teman-teman. Ada contoh kasus nih yang udah di-share. Kita apain ini ya? Apa DNR aja langsung ya? Dapat Mas Diempas ya dok DNA. ya. Basi langsung dok. Ya ya kita intubasi aja ya pasien ini ya. Karena kita pas datang udah GCS-nya E2. Ya ya udah di ETT kan. Terus biasa pakai midazolam, fentanyl mungkin, atau mungkin kalau tensinya rendah mungkin dengan fentanyl aja atau dengan ketamin. Ya kita lakukan intubasi ya. Lalu setelah itu kita ini kok nggak bisa ya next oh, ini ya. Next. Assalamualaikum Dokter Berian, izin bertanya Iya, boleh dok? boleh dong, tanya dong. Dok, tadi kan nilai normal dari saturasi vena ventral itu lebih dari 70%. Iya, Kalau yang kita dari apa kalau kayak dari arteri biasa kalau AGD itu kan nilai normalnya paling bagus di atas 95%. Itu yang iya. menunjukkan perbedaannya sangat jauh itu apa sudah YouTube? Udah itu aja. Ya, oke. Oh iya, ya itu kan yang diambil darah vena, Mbak. Yang kita ambil tuh darah vena yang di CVC itu loh. CVC kita tarik, yang Mix dari vein. CVC kita tarik. Jadi dapatnya mix vein lah gitu. Oh iya. Jadi dia nggak akan bisa di atas 90%. Jadi itu menggambarkan, jadi kan harus berbarengan nih. AGD diambil, yang mix vein diambil juga, SCV, saturasi vena cava itu. Jadi bisa kita lihat uptake oksigennya. Kalau misalkan di bawah di AGD-nya 95% gitu ya, atau di atas 95%, terus apa namanya? Di mix di saturasi vena cavanya 70% ya berarti oke. Kalau misalkan dia apa namanya? Terlalu rendah kan berarti kan banyak banget oksigen yang dipakai karena sampai di venanya segitu. Ataupun kalau misalkan terlalu tinggi juga mendekati 90% berarti nggak ada oksigen yang dipakai dong. Di bawah 90% pas di vena cava masih segitu aja. Jadi kemana itu? Berarti kan perfusi perfusi ke jaringannya jelek banget. Gimana ya cara balikinnya Iya, ya? Dok. Berarti kalau kadang kita kan ambil AGD, suka darahnya kecampur nih dok, antara arteri dan Iya. vena. Jadi kalau Mm-mm. masih di atas 70% itu masih bagus ya dok? Nah, tapi itu nggak sesuai karena kan kita nusuknya di tangan, bukan di CVC-nya. Iya, iya. Bukan bukan Ini maksudnya, bukan kalau misalkan diambilnya di kok gini sih? Diambilnya di CVC-nya itu baru bisa menggambarkan hal ini gitu. Ini kok nggak bisa di next slide ya? Gimana caranya ya? Gitu. Tapi memang kita kan nggak rutin melakukan. Tapi sebenarnya dulu waktu saya pendidikan tuh rutin aja tuh dikerjain tuh kalau kita lagi stase ICU. Ya untuk menggambarkan gimana pemakaian oksigen di tubuh pasien tersebut gitu. membandingkan ya dok, yang arteri sama Iya, vena ya dok. iya. Bandingkan yang di arterinya berapa, yang di venanya berapa. Oke dok. Oke, Mbak. View slide resume. Baik, terima kasih Mbak Oh Novi. ini ya, ya. Ya, tadi udah disampaikan oleh Dokter Berial. Ya kan tadi kan berarti kan apa namanya? 70% itu ya angkanya itu. Saturasi vena di atas normalnya di atas 70%. Ya ini pokoknya nih kasusnya kayak gini terus ventilatornya kita setting gitu ya. Periksa penunjang ya leukositnya naik, PCT-nya juga naik, serum laktatnya naik ya.
Terus ini AGD-nya seperti ini ya. Kreatinin juga udah mulai naik. Ya ini gambaran nosen parunya ya. Ya nggak begitu kelihatan ya, tapi di sini infiltrat bilateral pneumonia lah ya. Izin dok. Ya silakan. Gimana? Ada lagi? Itu slide-nya nggak jalan. Oh nggak jalan? Bukannya nggak ada kakinya slide-nya? Belum, Dok. Ini nggak berubah ya? Ini udah saya stop share. Iya, ini sekarang stop share. Oh iya ya, ulang lagi ya. Share view slide. Nih berubah nggak? Berubah, Dok. Tapi ini masih di halaman pertama ya, Dok. Oh Kasusnya iya, belum kelihatan pertama. dong. Heeh. Nah ini berubah. Sudah, Dok. Ya, oke dok. Nah Ya. ya gini deh. Ya, kasus-kasus kita nih sering banget shock sepsis, pneumonia nosokomial berat, gagal napas akut ya, mulai ada sepsis aki ya. Ya, monitoring hemodinamiknya apa nih? Oh, kalau saya sih bagusnya sih langsung aja nih semuanya. Jadi habis intubasi kita pasang CVC Oke. ya kan, kalau perlu kalau memang udah nanti semua ada rutin kita langsung pasang ABP. Kenapa? Karena kita kayaknya bakal langsung pakai topangan nih gitu, pakai langsung ABP sambung-sambung nyala semua ke monitornya. Terus ya udah kita bisa titrasi sesuai dengan kebutuhan ya. Kita harus target MAP di atas 65 sampai 70 ya, urin outputnya harus keluar. Ingat sebelum masuk antibiotik kita ambil kulturnya semua ya. Seperti apa namanya? Sepsis bandel lah ya. Kita ambil kultur putum, kultur darah gitu ya, baru kita kasih antibiotik yang apa namanya? Empirik. Empirik langsung ya. Jadi sebenarnya antibiotik itu bagian dari resusitasi pada pasien-pasien sepsis gitu. Dan ini bahkan sudah terindikasi sepsis aki nih ya, karena ginjalnya udah mulai aki stadium 2 gitu ya, mana nanti reversible apa enggak nih gitu. Mungkin dari urea kreatinin yang tadi ditampilkan. Nah, gimana cara supaya nggak tambah berat ginjalnya? Ya diatasi sepsisnya. Karena kebanyakan yang terjadi adalah sepsis aki gitu. Jadi di saat kita sering bilang antibiotiknya harus disesuaikan karena udah mulai ginjalnya kenapa-napa. Ya ini mau milih ginjalnya kenapa-napa apa memang nyawanya melayang nih pasiennya gitu. Jadi kadang-kadang memang kita pakai aja dosis sepsis semuanya nanti ujungnya tinggal di HD gitu. Kan life saving ya kan. Life saving harus lebih tinggi daripada organ saving. Ya organ saving nih misalkan tapi sepsisnya nggak teratasi ujungnya meninggal juga. Atau di CRRT gitu. Kalau yang pasang-pasang gitu tadi udah kebayang lah ya, nih kan kita katanya mau pasang-pasang ini berhubung juga ada program juga dari rumah sakit nih mau menaikkan model-model operasinya ya, yang seperti sekarang terakhir nih kita mau melakukan high pack ya katanya ya, operasi pasien digestif, high pack lah namanya ya, gitu. Jadi mungkin nanti akan awalnya di ICU medical nih buat buat percontohannya gitu. Jadi pasien yang dari OK mainnya mungkin di IBP, IBS lama nanti ke ICU medical karena diindikasikan sekarang ini yang paling lengkap monitoringnya di ICU medical, benar nggak tuh Bu Ketua? Iya bang, isu medical dulu. Oh iya sih, Dokter Afra ada tambahan nggak Dokter Afra? Silakan Dokter Afra. Nih Aduh, tadi saya Nah, juga selamat diskusi sama malam, beliau. Dokter Afra. Waalaikumsalam. Ini ujian terbukanya dokter Berial ya? Oh enggak iya, belum diganti maaf. Iya dok. Tapi ini Saya jangan tuh diuji lagi ya Fra ya. Dok, dok izin bertanya. Boleh, boleh Ini teh. bagus Gimana teh? banget itu ya untuk pemantauan monitoring invasif. Hmm, Apakah itu nanti hmm. kemungkinan pasien-pasien pediatrik akan dilakukan juga dok, khususnya untuk pemasangan arteri lain? Karena rata-rata pasien kita banyak yang kecil-kecil tuh dok. Apakah alatnya itu udah tersedia belum tuh dok? Gimana Dokter Afra? Bisa nggak ya pada anak ya Fra?
Ya dok, kalau misalnya yang di anak sih bisa teh kalau misalnya Hmm. buat pasang itu. Cuma memang tergantung ukuran anaknya. Kalau misalnya anaknya udah di Mm-mm, atas 2 tahun, 3 tahun kayak gitu, pakai mm-mm. arterial lain yang biasa kita pakai di dewasa tuh bisa. Bisa. Cuma kalau misalnya yang di bawah 2 tahun itu ada leather cat yang ukurannya lebih kecil lagi Oh, gitu. Dan memang kalau misalnya bagian anak itu agak tricky pemasangannya teh. hmm. Halus-halus ya teh. Jadi biasanya pakai USG gitu. Oh gitu. Dan pemasangan arterial lain itu kalau misalnya untuk yang eh, dewasa juga agak kesulitan juga kalau misalnya pasiennya gendut. Nah, itu juga bisa pakai USG juga. Ya, ini sih Oh, tricky memang teh. Cuma balik lagi sih kalau misalnya pasiennya emang AL, AML kayak gitu dengan trombositnya rendah lagi, kita harus timbang resikonya juga, butuh benar-benar butuh nggak nih untuk arterial line kayak gitu. Kadang butuh CVP aja udah cukup, oh ya udah pakai CVP iya. aja, tergantung dengan kondisi anaknya sih teh. Teknisnya. Kalau misalnya Baik. kalau misalnya pediatrik agak trikinya di situ. Baik, Dok. Terima kasih. Siap teh. Terima Ini kasih. Jadi ada ya jadi ini dok di ukurannya aja paling ya. Di Mm-mm, berarti. tapi yang saat ini tersedia hanya dewasa sih teh sementara ini. Oh, Ini itu juga aja belum ya, Dok. belum belum ini juga kita belum apa rapat KFT-nya itu sama farmasi belum sih. Tapi ya beberapa kali udah disediakan sama farmasi. Mudah-mudahan ada ya, Dok. Amin. Ya harus ada dong. Kita Iya. jangan ketinggalan nih. Kita sama sebelah-sebelah sama sesama Kemenkes aja kita Iya. nggak enak juga nih kalau misalkan masih biasa-biasa aja gitu. Walaupun memang jadi pembiayaan jadi lebih tinggi. Gimana Baik. Mas tadi Mas ada pertanyaan ya di chat ya? Ada. ya dok, ini dari Kakak Nuri nih dok. Ada Oh iya Kakak Nuri ya pertanyaan. nih. Iya Saya nih saya lagi bacakan ya baca dok. nih. Boleh boleh. Dok, izin bertanya, jika menggunakan IBP, nilai CVP apakah dikurangi PIP jika pasien menggunakan ventilator? Karena jika mengukur manual memakai zero point itu dok ya, biasanya Mm-mm. hasil dikurangi PIP. Yang Iya digunakan apakah sama? Terima kasih. Itu dok pertanyaannya dok. iya iya. Sebenarnya kalau misalkan yang udah invasif itu dia kan udah real time tuh ya Mbak Nuria. Jadi sebenarnya nggak usah lagi. Karena kenapa? Karena nggak maksudnya nggak usah dikurangi lagi. Sebenarnya PIP yang sering kita pakai di mana di ICU kita rata-rata kan PIP 5. PIP 5 itu PIP fisiologis sebenarnya. Kita lagi nafas biasa ngobrol begini aja PIP kita udah 5 nih dengan adanya pita suara yang buka tutup itu dia udah PIP 5 sebenarnya. Nah, kalau kalau setahu saya sih gak usah dikurangin lagi karena udah real time begitu kan nanti kalau di invasif kalau misalkan memang kalau misalkan memang PIP itu meninggi kita settingnya otomatis kan tekanan intratorakal akan naik CVP otomatis naik sendiri sebenarnya baik itu kita ukur zaman dulu mas pakai air juga pakai sentimeter H2O itu pasti akan menggambarkan yang tinggi sebenarnya jadi setahu saya sih nggak usah dikurangin lagi bener nggak dokter Afra ingin diupdate nih. Oh, siap dok. Setuju sih dengan dokter Berial karena memang PIP Mm-mm. 5 tuh PIP fisiologis tubuh, 4 sampai Mm-mm. 5 variabilitas dari tubuh. Dan keuntungannya pakai invasive monitoring itu, dari monitor itu dia udah ada algoritmanya sendiri untuk penghitungannya. Dia pakai ya rumus matematika gitu untuk algoritmanya. Jadi salah satunya untuk PIP itu udah termasuk dalam hitungan di algoritma itu. Jadi kalau misalnya yang pakai statik mau nggak mau karena kita ngukurnya secara statik. Tapi kalau yang ini dinamik, dinamik berdasarkan perbedaan pressure dari apa namanya arterial line sama pressure dari kitnya yang kita pakai itu. Makanya jadinya dinilai itu perbedaan tekanan langsung dari situ. Jadi nggak perlu pakai pembanding yang lain. Makanya salah satu faktor PIP itu ada beberapa algoritma dari apa namanya monitoring itu udah nggak dipakai lagi kayak gitu sebagai indikatornya karena dia langsung melihat perbedaan tekanan di apa namanya transducernya tadi itu sih makanya jadinya beda tuh kalau yang ini dinamik yang satu lagi tadi yang kita manual tuh statik kayak gitu itu sih bedanya karena ada monitoring tuh ada yang dinamik ada yang statik. Ya jadi intinya praktis lah. Tinggal lihat aja angkanya berapa tulis di chart gitu. Iya dok.
Cuma yang menariknya kalau misalnya emang ABP itu dan kalau misalnya kita udah setting PPV tadi, kita bisa ngeliat variasinya pressure-nya tadi. Jadi kita bisa langsung nilai itu pasiennya butuh cairan atau enggak, dibantu dengan nilai CVP juga. Jadi kalau misalnya mau invasif resusitasi jadi bisa lebih kekejar kalau misalnya kita punya ABP yang continuous dan juga CVP yang continuous. Itu aja dok. Nah, itu pas lagi nyalain PPV itu sebenarnya kita belum dapat ya kemarin ya, Fra ya, cara yang nyamannya supaya kelihatan gitu grafik PPV-nya ya. Oh iya dok, itu sekalinya pas lagi saya balik lagi dok, setengah jam udah Bisa keluar ya? dok. Dia Oh kayaknya gitu. harus Nah, nilai dulu loading secara dulu ya. 15, dilihat dulu 15 menit. Terus juga kalau misalnya tadi kan pasiennya udah mulai ada fast-fast gitu ya dok ya. Hmm. Nah, kalau udah fast-fast dia nggak bisa ngitung lagi tuh PPV-nya, jadi nggak bisa ngeliat variabilitas lagi. Jadi kalau misalnya Hmm. pasiennya masih heart rate-nya normal, regular atau irregular itu masih bisa dicek PPV-nya. Tapi kalau misalnya dia udah ada skip beat kayak fast, langsung hilang PPV-nya dok, nggak bisa ngecek lagi. Itu sih Oke, oke. makanya yang tadi pagi udah hilang lagi PPV-nya yang saya Iya lihat. ya, hilang lagi ya. Ya dok. PV itu pulse pressure variasi. Jadi pulse pressure variation. Jadi dia akan ya dengan teknologi mereka mereka udah bisa ngitung langsung gitu dari grafik-grafiknya itu. Gitu. Mosker tuh oke sih yang kemarin kita dipinjemin itu sebenarnya. Mungkin kedepannya kita butuh lah satu. Karena kayak memudahkan aja. Walaupun udah ada nih angka arterial line CVP yang udah langsung nongol. Tapi di Mosker itu dia langsung bisa ngitung SVR, bisa ngitung cardiac output, bisa ngitung apa namanya pulse pressure variation, terus bisa juga apa extra water lang itu apa LW itu dan lain-lain. Jadi, kalau misalkan pernah lihat tuh waktu saya pasang di mana di surgical tuh indikatornya bisa 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 tinggal tinggal masukin itu aja, tinggal masukin berat badan dan lain-lain dia kayak ngitung sendiri, lebih akurat insya Allah ya daripada Icon dan langsung keluar gitu, nggak usah repot-repot kalau udah terpasang. Yang paling penting juga manajemen heparin lock-nya ya, kalau udah kita main-main yang invasif gini heparin lock-nya harus benar-benar inget lah gitu ya pas habis apa namanya habis ambil AGD kan AGD sebenarnya bisa langsung ambil dari arterial line-nya tinggal dibuang misalkan 1 cc atau 2 cc, tarik AGD benernya terus lock lagi pakai heparin dorong ke dalam gitu supaya tetap selangnya tetap bersih. Gimana? Baik Ada dokter. lagi kira-kira yang mau di Ini dok, kan tadi ya. dokter Berial sudah memperlihatkan gambaran ini ya dok, grafik-grafiknya ya. Dari Hmm, CVP, terus kemudian di ABP-nya gitu. Nah, hmm, seandainya nih dok, grafiknya itu hmm, nggak sesuai dengan gambaran yang dokter Berial sajikan itu, yang hmm. harus kita lakukan apa dok? Dan untuk mengetahui apakah posisi alat yang kita pasang itu udah sesuai itu gimana dok? Ya, sebenarnya kalau nggak keluar sesuai yang kita ingat ya, dengan grafik yang sesuai lah sesuai dengan textbook ya, yang pasti sih leveling zeroing dilakukan. Ya, oh pasti kita pertama lihat dulu ada clothing nggak tuh di selang-selang yang kita pasang aksesnya, kayak di flash-flash lah atau di benar-benar di apa dipencet kan ada pencetannya itu supaya netes seret gitu ya. Jadi benar-benar kedorong semua heparinnya aman nggak ada clothing. Habis itu maksudnya NaCl plus heparinnya itu baru habis itu kita leveling zeroing. Kalau masih masih ada kelainan dari gambarnya tinggal ituin aja apa namanya mungkin optimum scale. Jadi kadang-kadang kan dia terlalu kecil terlalu terbesar, kalau optimum scale udah dilakukan ya masih berbeda juga ya berarti udah kenapa-kenapa nih pasiennya mungkin ada sesuatu. Kurang lebih gitu. Gimana dokter Afra ada tambahan nggak? Baik Setuju dokter. dok. Dari, jadi kalau misalnya ngelihat grafiknya tuh bentuknya aneh, biasanya lihat pertama kali tuh kita langsung klik pilihan optimum scale. Karena kan biasanya skalanya yang ada di ABP itu, kalau misalnya dilihat benar-benar ya, itu ada atas, tengah, bawah garisnya kan. Angkanya tuh beda-beda. Angkanya 70 atau angkanya 120 atau angkanya 150 itu angka tertinggi sama angka terendahnya. Nah, di optimum scale itu dipilihin sama monitornya
angka batas atas sama batas bawahnya itu mendekati tekanan darah pasien. Jadi kelihatan tuh kayak di gambar yang di sini em, apa gambarannya seperti ini nih, naik ke atas, turun gunung, lembah dikit, naik lagi. Nah, yang lembah dikit itu namanya necrotic notch. Nah, itu tuh harus ada tuh semua gambar itu. Nah, kalau misalnya udah gambar itu, oh berarti karena skala dari gambarnya itu aja. Nah, kalau misalnya itu udah kita cek tapi masih belum tepat, kita bisa consider tuh ada masalahnya tuh damping. Tadi yang dijelasin Dokter Berel juga yang kayak clotting, ada kemungkinan clotting atau ada kayak apa darah beku ataupun tekanan di pressure backnya itu kurang. Itu tuh bermasalah di namanya tuh damping. Damping tuh kayak istilahnya kayak balon ya, balon bola. Bola kan kalau misalnya dibanting bakal mantul ya, bakal mantul tambah lama tambah turun gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya dampingnya terlalu tinggi, terlalu tekan dampingnya terlalu tekan, berarti dia banting sekali, udah tuh nggak nggak lompat lagi tuh bolanya, dia langsung turun aja. Itu terlalu damping. Biasanya kenapa terlalu damping itu ada clotting ataupun tekanan di apa namanya pressure backnya tuh lebih dari 300 atau 400 kayak gitu. Itu bisa menyebabin terlalu ketekan tuh tekanan di dalam sirkuitnya tadi. Satu lagi bisa namanya under damping. Jadi terlalu rendah dampingannya, tahanannya. Itu biasanya kalau pressure backnya tuh terlalu kempes ataupun biasanya terlalu kempes aja sih. Jadi kalau misalnya kita bandingin dari bola tuh dia terlalu banting-banting terus. Nah, gimana cara ngeceknya itu? Di sini ada ini nggak dok? Dokter Berial ada gambar untuk pas lagi apa flashing itu nggak dok? Nggak ada lagi, nggak dimasukin nih, lupa. Oh iya. Jadi kalau misalnya Flashing kita datar kan? kalau kita nge-flashing tuh dia Hmm. ada bentuknya jadi kotak. Kalau bisa kita nge-flashing itu kan bentuknya kotak tuh. Saya udah ngasih lihat sih ke beberapa perawat di ICU kalau misalnya bentuknya kotak ya kak ya. Nah, pas habis kotak itu bakal ada bantingan segitiga gitu. Bukan bantingan segitiga, kayak bantingan kayak bola gitu. Nah, kalau misalnya bantingannya itu cuma satu kali dan nggak nyampe kedua kali, itu biasanya udah cukup dampingannya atau tahanan di pressure back dan juga di tekanan di saluran sirkuitnya kita. Nah, itu berarti udah bagus. Tapi kalau misalnya kelihatan berkali-kali kayak oscillation gitu baru ada gelombang normal yang arterial ini, berarti under dam. Jadi biasanya pressure back-nya tuh kurang tekanan kayak gitu. Itu sih kalau misalnya cara ngeceknya. Nanti bisa pas lagi jaga deh, nanti tanya aja pas lagi kami lagi lewat, pas lagi nge-flash itu kami tunjukin gimana kalau misalnya under dam, mana yang over dam kayak gitu. Biasanya indikatornya itu. Baik, Dokter Afra, terima kasih atas ilmunya. Nanti mungkin di luar forum ini ya, seandainya teman-teman ada yang mau didiskusikan ataupun ada permasalahan ya terkait dengan hemodinamik monitoring invasif ini nanti bisa ditanyakan langsung ya dok ya. Siap. Baik teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Mau sharing mungkin dipersilakan. Mumpung kita, Masih ada yang belum puas nggak? ya betul. Mungkin Cuma sambil, masalahnya pressure backnya cuma satu lagi ya an. itu dok. Tadi yang di bed 2 mau pasang lagi, Baru ngeh masnya saya. bingung. Pressure backnya cuma satu. Berarti pencetin terus, ada yang mau rela nggak mencet terus gitu. Aduh, ya mudah-mudahan dok nanti ada solusinya. Beli di Shopee dok. Iya, itu Pak Yoyo tuh sampai beli sendiri katanya saat itu. Iya, Ada lagi dok, ini. itu enggak. Iya Bu, siap. Ini kan termasuk prosedur baru ya buat teman-teman. Jadi mungkin nanti kita buatin SPO-nya mungkin dok. Jadi teman-teman bisa baca kalau ada yang kurang jelas cara prosedur bagaimana teknik bacanya atau apa yang mesti diperhatikan. Kita buat SPO kali ya dok ya.
Siap. Ya, supaya Ya. teman-teman jadi sama nanti apa namanya memulai dan melakukannya sama. Jadi biar Langsung ya Bu intinya biar Retno sama. SPO dibikinin Bu Retno yang udah sering pasang timnya. Iya dok, itu aja dok. Ya. Baik Bu Dewi, terima kasih. Mudah-mudahan expo-nya cepat direalisasikan nanti ya. Jadi kita ada panduannya gitu dok ya. Baik. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya akan bacain pantun nih dok. Ini pada ngantuk semua. Masya Allah. Bilang cakep ya teman-teman ya. Jadi biar tetap semangat. Cakep. Belum ya? Belum. Bentar ya. Nih. Cakep. Jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli souvenir. Cakep. Cakep. Monitoring invasif bukan sekedar teknis, Cakep. Ucup. tapi menyelamatkan nyawa pasien kritis. Masya Nah, Allah. Apa pantunnya? Ayo teman-teman Lagi ditunggu. lagi dong, pantun lagi dong. Nanti dok di penutup dok. Oh gitu. Ayo teman-teman silakan. Sampai jam Ada yang mau berapa ya pantun? ini ya Bu ya? Jam 11 boleh, Mas. Ya, jam 11 dok ya. Jam 11 sampai shift malam kayaknya, Mas. Aduh. Ayo teman-teman silakan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau di ICU surgical berarti nggak ada ya, belum ada sama sekali ya. Berarti ya yang bisa kecuali ada Mosker gitu ya. Nggak ada ya Bu ya berarti ya surgical ya. Berarti pilot projectnya sementara di itu ya, di PICU atau di medical gitu ya. Ya, Benar mungkin nggak? terkait dengan monitornya ya dok ya. ICU surgical belum ada kan ya berarti ya, masih monitor lama semua ya. Ya sepertinya sih dok. Surgical. Ya, Kemarin dari itu tuh dok, dari Pak Hardian, data monitorin pasif, kata kepicu masih punya satu sih dok. Ya tapi tergantung ada kabelnya nggak tuh Teh? Coba dicek Iya, kabel yang buat kayak nyambung ke transducernya. ada dokter saya cek ya dok. Udah. Hmm. Di Picu kayaknya ini dok udah ada tuh. Seingat saya Yang satu dulu. itu ya? Yang satu itu ya? Iya ada. Cuma Iya, iya. ya itu kabel transducernya disimpan di PRS harus ditanyain dulu. Yang kayak di ICU Medical aja cuma ada 5. harusnya cuma Betul. 7 ya, tapi yang ada cuma Iya 5. betul dok, nanti ditanyain ke Hmm. PRS Bu Aurora atau Mbak Desi. Tapi udah minta sih kemarin pas lagi habis refresh kemarin, minta tiap monitor tuh dua sama untuk ininya kabel-kabelnya itu sama pressure back juga. Pressure back katanya lewat alat alat kit transducernya. Mudah-mudahan tidak janji palsu. Iya. Ini kata Mbak Nuri di Cendana udah bisa, tinggal sambungin. Iyalah Cendana yang paling inilah update. Keren. cendana Mudah-mudahan. gitu loh, cendana gitu loh. Lengkap. Gimana nih dok? Apa Mas? Oh iya, Gimana nih? udah nggak Mana apa-apa ada kalau udah. pertanyaan lagi nggak nih? Kayaknya Iya nanti ketemu paling pada nanya-nanyanya pas lagi sambil ininya, sambil dicoba. Mbak Ana mungkin ada pertanyaan nggak Mbak Ana? Mbak Ana, Mbak Eka. Ya, paling ini aja sih dok, waktu kita mobilisasi pasien tuh dok, kan kita melakukan tindakan keperawatan lah itulah. Saya terbayang tuh kalau tadi yang dokter Berial kasih gambar monitor segitu banyak, itu selang yang masuk, yang nempel ke badan pasien itu seberapa? Itu kira-kira kusut apa enggak? Terus kita miring-miringin pasiennya gimana gitu ya, udah kebayang tuh saya. Terus nanti begitu udah selesai tindakan, itu monitor semuanya keriting juga karena posisinya berubah semua gitu. Nah itu aja sih saya yang mikirin itu aja. Kalau pas pasiennya mobilisasi, apakah eh, waktu itu kan apa ada juga yang dilepas dulu gitu kan, ya dilepas dulu. Ada juga yang tetap terpasang, cuma kan khawatirnya nanti waktu apa namanya waktu udah di posisi kembali itu ternyata
gambarannya berantakan lagi, makanya harus di zero lagi satu-satu gitu ya. Nah, itu aja sih paling itu kekhawatiran semua teman-teman lah itu yang ini apa namanya yang megang pasien ini gitu terus jadi ini gambarannya ini udah ini benar atau enggak gitu kan takutnya ini akurat apa enggak sih apakah karena kita mobilisasi jadi berubah posisi apa lumen yang invasifnya atau enggak itu aja sih mungkin yang menjadi kekhawatiran teman-teman kebanyakan gitu dok. Iya ya, oke. Jadi sebenarnya kalau pasien mobilisasi sampai jauh ke CT scan atau MRI atau yang biasa kita lakukan ya kan pada dasarnya kan kita memobilisasi pasien yang transportable ya, transportable bisa ditransport ya. Sebenarnya kalau memang pada saat itu pasiennya memang pakai monitor-monitor yang lengkap ini, ya kalau memang ada case baterainya itu kan memang bisa dilepas ya. Cuman mungkin pressure backnya itu tetap harus menggantung dan tetap harus menekan call-off-nya. Andai kata memang itu sulit ya berarti disconnect dulu semuanya. Kita kunci dulu, heparin lock, kunci semua pakai yang biasa gitu baru bawa nanti pas lagi nyampe baru dipasang lagi tapi kebanyakan pasien-pasien yang kita pasang-pasang kayak gini nih kayaknya nggak transportable deh kebanyakan gitu jadi Iya. emang Ini dok, kalau mau memandikan tuh dok kan miring-miring tuh pasiennya. Nah, nanti kan waktu dia udah selesai miring-miring kan udah selesai nih tindakannya. Nah, itu hmm, kita zeroingnya lagi terus memastikan kalau ini gelombangnya bener dan hasil pengukurannya hmm, akurat itu aja dok yang suka bikin galau. ya ya Iya. ya balik lagi tadi zeroing leveling dikerjain lagi diulang kalau misalkan pas lagi miring-miring kita slop kita 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 stop dulu kan sebenarnya stopnya kan tinggal puter itunya aja yang pas di three-way-nya itulah kita stop ya kan nanti kan semuanya datar tuh nggak ada pengukuran nanti miring-miring ya kan pas misalkan udah pada posisinya leveling zeroing lagi nongol lagi nggak kayak gini kalau udah nongol kayak gini ya udah bener berarti gitu memang leveling zeroing bisa Ya, diulang-ulang sih memang ketika kita nggak yakin Iya. leveling zeroing Iya, gitu level aja. Kalibrasi. kalibrasi tapi sebenarnya kan kalau udah rutin kita lakukan ya paling leveling zeroing itu nggak nyampe 5 menit kali ya Insya Allah ya nggak bahkan mungkin 2 menit kali ya atau 1 menit kalau udah Kayaknya rutin 10 detik Iya, dok kalau kayak rutin, F1 Mbak. dok. 10 menit ya, Dok. Maksimal. Pra 10 detik ya Pra terlalu Kayak pede kayak F1. 10 detik Kayak ganti 10. ban F1. Sebenarnya sih kalau misalnya buat miring-miring mandi, silakan kalau si miring mandi itu nggak apa-apa sih, nggak bakal berubah. Misalnya kayak misalnya lumennya atau itunya nggak bakal berubah karena kan emang CVP udah pasti di atasnya ini ya vena cava superior kayak gitu pasti aman. Habis itu arterial line itu kan lumennya dia sampai 10 cm. Jadi aman kayak gitu. Jadi nggak ada masalah asalkan pressure-nya di apa namanya? Pressure back itu tekanannya optimal kayak gitu. Jadi pasti tidak akan ada kenapa-kenapa tuh. Jadi dia masih ngedetect terus saja dan setelah dibalikin lagi sebenarnya asalkan levelnya dia masih sama kan pas lagi mindahin mandi terus dibalikin lagi kan nggak mungkin tempat tidurnya dinaikin atau diturunin kan. Nah kalau misalnya masih sama nggak usah perlu leveling sama zeroing kayak gitu. Jadi nanti ya itu Iya, benar iya. sih kata Ibu Dewi dibikin SOP-nya supaya pada nggak pada Betul. kayak checklist kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu langsung optimum scale dulu, ada step-step pertamanya lah kayak gitu buat ngedetect. Iya. Kan takutnya ini akurat atau enggak gitu. Karena kan memang belum tahu mana yang benernya, mana yang salahnya kan. Jadi agak takutnya di situ. Nah, kalau misalnya udah nanti semakin sering mungkin udah ya kayak Biasa. kayak ganti ban F1 itu 10 detik kayaknya udah bisa. Mudah-mudahan ya. Yes, semangat. siap dok, mantap. Amin. Berarti intinya SPO nih ya yang harus kita Iya, betul selesaikan seragam. terlebih dahulu. Jadi biar tindakan kita itu seragam gitu ya, satu persepsi. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita Oh iya, akhiri ya. lupa tadi nanya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung belum kita tutup.
Rame nih Mas ya, peminatnya luar biasa ya. BAB. Udah kayak simposium internasional nih, alhamdulillah. Iya dok, Dokter alhamdulillah. Berial. Iya nih dok, padahal nggak ngundang penata juga nih dok. Lupa lagi ya, iya Iya. nantilah. Iya dok, habis ada problem di Oka jadi ya udah nggak Iya. kepikiran. Iya. Nah, next time lah nanti kita bikin berulang-ulang kalau emang Iya Iya Masnya dok. harus refresh. Sebelum ditutup foto dulu Kang Ucup. Oh iya baik, Oh baik. iya, ini penting nih foto nih. Tapi yang udah di rumah mungkin nggak bisa nyalain kamera kali Mas Ucup. Ayo Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Bisa. Teman-teman boleh dibuka kameranya yang berkenan. Wah, Mbak Titi, Masya Allah. Nah, Kang Dodi. Kenapa Mbak Titi glowing ya? Bentar ya. Gelap amat, aku gelap anak. Kenapa ada Bu Mas Eci? Faiz. Nah, Gelap tuh. mana? Iya. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Nah, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Mana Bu Haji? Hana. Mana? Oh, Eta. Oh, ada di itu, ada di apa? Langit-langit. Dah, oke. Mantap. Baik. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Anis, ramai sekali. Udah ya Mbak Ana ya? Isi cendana itu. Semua udah diabadikan ya. Abadikan. Baik, demikian sesi pemaparan dan diskusi kita mengenai hemodinamik monitoring invasif ya. Semoga dapat menambah wawasan ya dan menjadi bekal yang bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Dalam praktek kita ya, praktek klinis kita sehari-hari. Terima kasih kepada narasumber Dr. Berial dan Dr. Afra atas waktu yang telah meluangkan waktu di kesempatan malam hari ini, atas pencerahannya ya, dan teman-teman semua atas partisipasi aktifnya ya. Dan jika masih ada pertanyaan seperti saya sampaikan tadi, jangan ragu nanti untuk ditanyakan langsung ke Dr. Berial atau Dr. Afra ya, atau mungkin mau didiskusikan kembali yang tadi disampaikan belum jelas, dipersilahkan di luar forum ini. Mari kita tutup sesi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Dan tentunya tetap semangat, berkomitmen ya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Amin. Beli durian di pinggir jalan. Cakep. Dimakan Kang Ucup. ramai-ramai bersama teman. Cakep. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cakep, Kang Ucup. Atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Terima Beri, kasih. kasih Dok. Terima kasih semua. Tuti, terima kasih Selamat lanjut. istirahat. Sampai ketemu besok. Ya.